nggak jawab tuh hampir nggak pernah. Saya pasti jawab karena saya rasa memang bukan rahasia yang membuat sampai hari ini saya berjalan gitu. Justru yang paling teman-teman lihat menurut saya itu yang jadi kuncinya gitu. Engagement yang kami coba jaga, kedekatan, keintiman yang juga sampai hari ini masih kami jaga. Kayaknya sih itu deh. Oke, nah itu tadi jadi sebetulnya nggak ada tips khusus ya, mungkin ya walau-walau ya selebih-selebihnya masih sendiri, tapi kalau bicara teknis ya udah engagement itu emang udah paling bener banget gitu kan ya, dijaga dengan customer-nya, soul-nya juga ya, apa-apa yang datang dari hati insya Allah sampainya ke hati, katanya gitu. Kalau aku menulis gitu sih, klise ya, klise banget ya. Iya maklum lah ya, saya kan suka berpuisi ya gitu kan, jadinya ya gitulah. Oke teman-teman, masih seru banget. Kalau masih ingin bertanya silakan ya langsung di live Instagram ataupun di kolom Zoom. Bentar, di ini banyak dapat salam Mas Dimas dari teman-teman yang ada di Zoom meeting. Oke, salam kembali dari Mas Dim. Oke, ini tadi cara Mas Dimas mensiasati produk dan marketing yang diamati Tiruvlog itu tadi udah belum sih caranya mensiasati produk? Kalau tadi sih ke karyawan ya. Iya karyawan. Oke, sekarang berarti tentang produk marketing kalau di ATM, amati Tiruvlog. ATP ya salah. Kalau M modifikasi ya. Dulu di awal, wah saya ribet banget sama hal kayak gitu. Jadi kalau ngelihat orang yang kayak ngikutin itu ditegur, macam-macam deh, macam-macam. Nggak terima gitu ya? Iya. Foto dikasih apa namanya watermark, tulisan, local ID, mail ID segala macam, itu semua pernah kami lewati gitu. Tapi lama-kelamaan kami sadar gitu, oh ternyata nggak ada pengaruhnya ya buat kita gitu, malah semakin baik untuk kami, itu semakin baik gitu. Sekarang kalau dicoba lihat, coba buka salah satu marketplace ya, contoh ya, buka Shopee, coba deh ketik local ID atau mail ID atau Prep Studio, itu produknya ratusan sampai ribuan, dan itu nggak ada yang kami jual. Mereka jual produk kami nggak semua. Jadi mereka ada yang cuma ambil fotonya aja, karena nggak mungkin kita jual dengan harga misal 150.000, terus mereka jual 70.000, kan mustahil. Mereka nggak mungkin ngambil duit, karena kita sampai hari ini nggak pernah ngasih diskon Rp1 pun ke reseller. Jadi reseller price-nya pasti dinaikin. Ketika mereka jual setengah harga dari situ, kan artinya mereka cuma curi fotonya gitu. Dan kita jelas-jelas tahu gitu. Tapi kita nggak melakukan respon apa-apa, biarin aja gitu. Tapi kan apa namanya, kalau kami ngerasanya itu nggak mempengaruhi apa untuk brand kami gitu. Bahkan kemarin tuh yang paling cukup bikin ramai tuh waktu Prep Studio launching itu, kita buat baliho, terus lumayan mengguncang dunia marketing yang udah lama katanya lagi kalah sama isu-isu viral. Jadi marketing itu kemarin itu dibilang sempat kalah pamor dibanding sama berita-berita hoax, sama berita-berita yang fenomenal gitu kan. Nah kemarin cukup ramai lagi itu aja, langsung pelek-pelekan bahkan sama perusahaan-perusahaan besar di. Dan menurut saya sih nggak masalah, karena ketika ini saya kutip kata-katanya Mas Panji Pragiwaksono ya, ketika ide itu sudah dikeluarkan, itu udah jadi milik publik. Jadi udah bukan lagi milik kita, kecuali saya ngobrol sama Mbak Mira nih, saya belum keluarin, tahu Mbak Mira keluarin ya, saya mungkin agak bete ya, tapi ya udah silakan aja gitu. Iya. Sama seperti satu tulisan ketika sudah di publik itu sudah menjadi milik orang lain gitu. Tetap ya. Iya kan pebisnis aku penulis gitu kan ya. Tetap harus branding di sini Oke, teman-teman. Oke, seru banget obrolan kita. Masih ada berapa waktu lagi kita? Masih banyak kan ya? Kita mau masih bacain terus pertanyaan-pertanyaan dari para member TD Bekasi maupun dari masyarakat yang saat ini join bersama kita. Oke. Jadi Mas Dim, sebetulnya brand dulu apa produk dulu yang harus ditentuin? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya dari siapa nih? Mas Gilang ya. Mas Dim, yang harus ditentuin pertama itu apa? Brand dulu atau kualitas produk itu sendiri nih? Ngomongin dulu misalnya Mira Sahid. Mira Sahid, tapi apakah kualitas dulu? Belum bicara Mira Sahidnya. Oke. Ini ditentukan untuk apa dulu nih? Ditentukan untuk mulai bisnis atau ditentukan untuk apa? Kalau untuk mulai bisnis sih, kalau saya tetap produk dulu ya. Tetap produk dulu.
kayak tadi di awal yang saya coba sampaikan gitu, bagaimanapun konsep marketing yang disiapkan, branding yang disiapkan, saya pikir semuanya akan kembali ke produknya dulu gitu. Atau ketika kamu belum benar-benar yakin kalau produknya bagus itu, sefenomenal itu, jangan berikan janji yang sefenomenal itu. Jadi berikan marketing, berikan janji sesuai dengan sekiranya produk kamu tuh sampai di mana gitu. Kadang-kadang itu lebih bisa diterima dibanding kamu membranding produk kamu tuh luar biasa, tapi ketika barangnya sampai itu mengecewakan. Barangnya sama, yang diterima tuh bagus banget, tapi ketika promise-nya tinggi, itu jadi mengecewakan. Ketika promise dari awalnya tidak sesuai, ya orang nggak kecewa gitu. Jadi harapannya adalah sebenarnya beyond expectation. Berapa janji yang kamu kasih, hasilnya harus lebih dari itu. Padahal produknya sama, hasilnya bisa beda. Nah, ya kan, jangan suka kasih janji-janji palsu, apalagi harga dengan diskon gitu kan ya, dengan supaya laku, terus yang diterima malah akhirnya produknya jauh dari kualitas yang diiklankan kan. Jadi harus tetap relate lah yang dipromosikan dengan barang yang diterima, dan itulah yang dilakukan oleh Local ID, Mail ID yang terus menjaga kualitas produknya, bahkan customer pun hingga saat ini terus melakukan repeat order. Aku belum order lah, tapi nanti aku mau order sendalnya ya, karena kehabisan. Banyak katanya netizen yang bertanya, gimana sih, lihat nggak sih jualan gitu kan, kok kehabisan mulu, itu beneran habis ya. Sampai Mas Dim itu memperlihatkan produksi, terus istri juga memperlihatkan produksi, bingung katanya mau jawab apa kalau ditanya produknya lihat jualan apa enggak, padahal itu diproduksi nah sebanyak. Iya, habis. Maksudnya bikin kayak gitu ya. Gak gampang bikin kayak gitu. Ya itu bener. Untungnya apa buat kami ganti produk yang ada tuh, untungnya apa gitu kan. Ya memang apa adanya seperti itu gitu. Terus kalau ditanya, sebenarnya kalau kan dibahas katanya orang pada puas segala macam gitu. Kalau ada sekian persen orang yang kecewa, sekian persen orang yang nggak puas, faktornya kemungkinan besar adalah nggak kebagian. Gitu. Jadi nggak kebagian itu jadi salah satu faktor yang paling utama orang nggak puas sama Mail ID sama Local ID, nggak kebagian barang. Dan kami tahu itu, kami terus berupaya dari waktu ke waktu. Kami juga nggak sebodoh itu kali. Kalau tahu barangnya laku, kenapa nggak dijual? Iya. Tapi kan bikin baju, bikin sepatu nggak sama kayak bikin martabak ya. Kalau martabak kan sebentar kita bikin jadi gitu ya. Itu kan memang perlu waktu gitu. Kami juga punya forecast gitu. Kan melihat dari berapa banyak antusias yang masuk, berapa menit produk itu terjual habis. Itu kan kita jadi membuat rencana untuk produksi yang berikutnya kita naikkan sekian gitu. Tapi ketika kita membuat rencana itu, sadar followersnya tumbuh juga. Jadi ada orang baru lagi yang masuk ketika produknya sampai, orang barunya lebih banyak dari yang sebelumnya direncanakan, tetap habis lagi seperti itu. Ya. Nah tuh, jadi kalau di sini sekarang ya, di yang sedang nonton Instagram di TDA Bekasi, kalau yang kemarin nggak kebagian produknya Local ID atau Mail ID, ya bukan karena dicuekin, tapi emang ya udah banyak banget pesenannya, jadi tapi jangan menyerah, terus ya order ya. Baik, ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman pelaku UMKM lainnya. Kalau yang aku tarik dari tadi obrolan itu memang engagement ya, owner bisa engage langsung dengan customer-nya, dengan follower-nya itu lebih baik. Tapi kan tentu tidak semua bisa ya, maksudnya ada yang bahkan baru buka Instagram aja udah gemeter, aduh aku mau ngomong apa, mau bikin stories apa gitu kan ya. Bahkan kalau sekarang kita lihat kan konsep TikTok juga lumayan ini nggak sih menurut Mas? Ya kan, di TikTok itu iklan dengan konsep yang bisa dilihat mungkin ya, contoh-contoh seperti, tapi Local ID ada juga di TikTok promo-promonya. Belum ya? Ada ceritanya kenapa belum? Ada ceritanya kenapa belum. Tapi kalau aku sebagai pengguna TikTok juga seringkali melihat si promo-promo banyak banget di situ ya. TikTok tuh salah satu, saya bilang sebenarnya lebih fenomenal dari Instagram ya. Kalau untuk naiknya, dulu Instagram lumayan lama sampai dia benar-benar jadi hits gitu. Tapi TikTok itu luar biasa gitu ya. Cuman untuk beberapa aspek, menurut kami memang di si TikTok ini belum sampai di titik ideal untuk kita melakukan promosi besar-besaran di sana. Karena banyak kita coba menganalisa, walaupun kita belum mengeluarkan konten di sana, tapi kan kita coba analisa. Kalau di sana tuh memang
secara views, secara apa sih namanya, reach-nya itu memang lebih tinggi, lebih cepat, orang tuh lebih cepat jadi seleb di TikTok dibanding Instagram. Tapi kok aku belum jadi seleb di TikTok? Ya itu udah cerita gue kali ya. Oke. Cuman kan memang walaupun jadi seleb di TikTok, biasanya engagement kurang. Walaupun mereka komen, walaupun mereka berinteraksi, itu biasanya gini contohnya nih, kalau misalnya kita dapat, kan kalau di TikTok tuh ada yang apa ya, iPhone hack atau apa segala macam itu, trik-trik yang unik gitu. Itu biasanya kalau kita ditanya, lu tahunya dari mana gitu, dia akan jawab dari TikTok. Tapi kalau di Instagram, dia pakai baju bagus, ditanya, lu tahu dari siapa? Tahu dari tahu dari HLV-nya, tahu dari Arif Muhammad. Itu membuktikan kalau orang dengan Instagram itu intim. Jadi to person, langsung ke orang gitu. Tapi ketika di TikTok biasanya di TikTok, jadi TikToknya aja, tidak engage langsung dengan siapa orang pembuat kontennya. Itu sih sampai saat ini analisa saya masih sampai di situ gitu kan. Nggak tahu kalau nanti ke depannya. Oke, ya. Jadi disesuaikan, iya benar sih ya, karena tempat-tempat viral restoran juga tahu dari mana, dari TikTok, platformnya yang disebut ya, bukan keintiman yang lain menyebut sang endorser atau misalnya brand itu sendiri. Oke, ini ilmu baru lagi ya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang TikTok sekarang lagi ramai juga terus berbondong-bondong, tetap disesuaikan, melihat, pelajari bagaimana. Tapi tentunya untuk mempelajari ya dicoba langsung bagaimana supaya bisa tahu pola yang terbentuk dari berbagai platform. Nah, ngomongin platform nih, sebetulnya kalau bicara personal branding, baik itu ownernya maupun produknya, apakah pebisnis ini atau pelaku UMKM ini harus menggunakan semua platform, which is kalau kita bicara Facebook, Instagram, Line, kemudian TikTok, Twitter kayaknya enggak kali ya. Itu masih loh. Oh, masih. Sekarang naik lagi, tapi kan lebih banyak kepada berita-berita yang ini ya, maksudnya. Oke, let's say kalau kita bicara platform, apakah harus digunakan semuanya gitu kan, atau memang tes mana yang lebih cocok? Itu style. Itu style ya, tergantung dari awalnya mau dibentuk seperti apa gitu. Kalau saya pribadi, kami grup yang kami jalankan memang kita prinsipnya memang mempersempit pilihan. Jangankan platform promosi, platform penjualan aja kita batasi. Bahkan tadi ada yang pertanyaan kita lewatin, tadi ada yang nanya kenapa nggak buka di marketplace gitu, kenapa nggak di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak dan segala macam. Itu adalah salah satu upaya kami untuk mempersempit pilihan. Tapi kita sudah kurasi pilihan yang kita berikan, pilihan yang kita sampaikan, sediakan, itu memang sudah yang terbaik gitu. Jadi kita nggak membuka channel seluas-luasnya, tapi mempersempit channelnya dengan garansi kalau pilihan yang kita sediakan itu sudah sangat baik menurut kami gitu. Tapi kalau untuk konsepnya memang omni channel gitu, semuanya memang harus dibuka. Itu saya setuju juga. Cuma mungkin ilmu saya masih kurang. Saya tipikal yang mendingan nggak usah dikerjain daripada dikerjain tapi nggak bagus. Daripada dikerjain tapi nggak maksimal, saya lebih pilih untuk nggak usah dikerjakan. Oke, ya itu tadi. Jadi boleh semuanya asal sanggup gitu kan ya. Boleh semuanya kalau memang akhirnya bisa membuat. Saya juga mau. Kalau saya mampu saya juga mau. Tapi saya nggak mampu, makanya saya nggak melakukan itu. Iya. Jadi disesuaikan dengan kapasitas, meskipun timnya yang sudah banyak sekali, tetap beliau ini sangat rendah hati. Tim merasa tidak mampu. Tapi justru yang saya tangkap poinnya adalah mempersempit ibaratnya pilihan ya para customer untuk nggak bingung gitu kan ya. Kalau dengan berbagai platform akhirnya mereka bingung dan engagementnya malah juga bagi-bagi gitu ya Mas Tim. Ini menarik sekali. Jadi silakan teman-teman menentukan platform mana yang lebih tepat untuk bisa teman-teman perluas lagi networkingnya dan juga engagementnya ya, entah Instagram, Line, Facebook, Twitter, ataupun TikTok, ataupun YouTube channel, banyak sekali pokoknya ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini banyak banget ya yang ingin bertanya. Oke, nah mengenai produk nih Mas Dimas, Local ID, Mail ID mengeluarkan produk gitu kan ya, kemarin yang Local ID juga mau mengeluarkan sportwear-nya kayak gitu. Sebetulnya riset apa yang dilakukan oleh Mas Tim dan tim sehingga produk-produk yang di launching itu selalu sold out, ya kan? Apakah sendal seperti apa, gitu kan? Jadi itu gini, dari
tahun yang lalu pertanyaan kayak gini tuh udah sering ditanyakan. Jadi gimana sih cara nentuin produk? Gimana sih cara tahu? Itu berkaitan juga sama cara promosi. Gimana cara kita mengaktifasi Instagram? Itu sama sebenarnya. Gimana kita menentukannya? Saya merasa saya punya keberuntungan di sini. Saya dan istri punya keberuntungan di sini karena bisa dibilang nih ya, Instagram itu bukan menyesuaikan. Instagram di Indonesia sesuai dengan range usia saya dan istri saya. Di sekitaran 25 sampai 35. Jadi ketika kita berselancar, kita bermedia sosial, itu rasanya tidak seperti bekerja, tidak seperti beban gitu. Jadi kita pakai Instagram itu benar-benar untuk kehidupan sehari-hari aja. Di situ kita bisa menemukan pola marketing, influencer yang baik, produk yang disukai sama user. Itu kita lakukan semuanya di sana. Jadi riset yang dilakukan bahkan kalau misalnya nanti mungkin setelah rekrutmen dibuka, banyak orang-orang marketing yang ilmunya luar biasa nih. Jadi mereka punya teori dan segala macam. Kemungkinan besar ketika mereka masuk ke kantor saya nanti, mereka akan kaget. Kok data yang diolah tidak sebagus itu? Karena kami masih menggunakan feeling, intuisi, melihat tren yang ada di Instagram, itu lebih kita kedepankan dibanding data yang ada. Jadi kita lebih mempercayai itu. Nah, kalau pertanyaan gimana menemukan, jawaban sesederhananya adalah surfing di Instagram. Oke. Platformnya juga disesuaikan ya? Apa memang harus Instagram saja? Kalau saya mau di Instagram aja sih. Karena sebenarnya Instagram cukup representatif ya. Mau nggak mau akhirnya pengguna Facebook sekarang berbondong-bondong pindah ke Instagram. Bahkan TikTok sebenarnya, kalau menurut saya, kenapa TikTok bisa besar? Salah satunya adalah konten TikTok kan dimasukin ke Instagram. Coba aja konten TikTok nggak dimasukin ke Instagram, kemungkinan besar dia nggak akan se-hits itu gitu. Kan yang banyak terjadi kan waktu itu kan konten TikTok dibuat, postingnya di Instagram, masuk lagi ke TikTok gitu. Jadi menurut saya Instagram itu masih cukup representatif ya. Kalau kamu bisa menguasai, kamu bisa benar-benar mendalami tentang Instagram, sebenarnya kamu dapat pemahaman yang cukup mewakili pemahaman dari kebanyakan orang saat ini. Oke, karena mungkin pengguna tertinggi masih Instagram ya di Indonesia ya. Oke, jadi ambil. Bukan Facebook ya? Facebook, aku belum lihat lagi data terbaru sih ya. Setahu saya, cuman memang Instagram lagi panas-panasnya, masih panas ya. Masih panas ya, dan cukup representatif ya. Tapi balik lagi, kalau kita bicara Instagram akan identik sekali dengan influencer, Instagram akan identik sekali dengan endorse gitu kan ya. Kan nggak mungkin aku endorse di Facebook ya, jarang gitu kan ya. Apalagi sekarang Facebook itu udah dikesankannya dengan para orang tua gitu kan. Malah di TikTok sendiri dibecandain ada mama yang main TikTok, Bu, balik lagi ke Facebook. Sembarangan itu apa gitu kan ya. Masih bisa juga gitu kan ibaratnya TikTokan. Oke. Nah, ngomongin Instagram lekat sekali dengan selebgram, lekat sekali dengan influencer, entah itu mikro, makro ataupun tadi yang mega. Tapi sebetulnya untuk yang pemula nih, bisnis yang saya tidak baru-baru banget tapi mereka akhirnya mau rebrand lagi, seberapa penting nih kekuatan internet? Apakah memang harus bakar duit di awal dulu nih gitu kan ya? Nggak apa-apa deh, yang penting gue ngeluarin dulu buat endorse para selebgram, para influencer supaya brandnya naik. Itu menurut Mas? Oke. Ini sering saya jawab. Kalau pertanyaannya kan gimana cara memulai kan? Itu kan poin utamanya gitu. Gimana cara memulai? Kalau dari saya, jangan pernah melakukan promosi dalam bentuk apapun, baik itu endorse, ads, atau promote. Jangan pernah melakukan itu semua sebelum toko kamu benar-benar layak untuk dikunjungi. Artinya adalah Instagram itu kan toko sama dengan offline. Offline itu punya display. Displaynya adalah barangnya digantung, store-nya, segala macam. Instagram itu displaynya adalah feeds. Displaynya adalah highlights. Nah, jangan pernah melakukan promosi dalam bentuk apapun sebelum Instagram kamu, display kamu siap untuk dilihat orang lain. Jadi kalau ditanya yang pertama, spend dulu untuk display. Konten dong. Habiskan dulu untuk konten. Habiskan dulu untuk foto produk, habiskan dulu untuk visual yang baik gitu. Penataan feeds yang baik, highlights yang baik. Kalaupun kamu mau buat
promosi ke mikro influencer gitu, jangan harapkan closing dari situ, tapi harapkannya adalah tampilan kamu semakin baik. Setelah itu semuanya ditata, baru masuk ke tahap promosi. Oke. Nah, itu aku balik lagi jadi ke content is the king. Tapi aku setuju sih Mas Tim ya, karena apalagi kadang-kala teman-teman yang pelaku UMKM gitu kan pengennya, ada beberapa yang nanya kan ya, Mbak, kalau aku hire teman-teman blogger misalnya gitu untuk promosi itu gimana? Ya karena sistem kami atau teman-teman blogger atau misalnya para ini awareness kan ya jatuhnya gitu kan. Tapi kerap kali para pebisnis atau pelaku UMKM ini juga mereka harapnya closing. Benar. Nah, ini justru enggak gitu ya cara mainnya. Memang mispersepsi. Oke. Saya bisa bilang sebenarnya itu ada andil ya, ada tanggung jawab dari beberapa oknum, tersebut oknum orang yang mengajarkan tentang Instagram, orang yang mengajarkan tentang media sosial, tapi tidak utuh. Jadi pemahaman tentang promosi, pemahaman tentang bagaimana memproduksi konten itu enggak utuh. Akhirnya orang banyak yang mispersepsi seperti itu kan. Endorse harapannya closing gitu. Oh, enggak selalu endorse harapan closing gitu. Photoshoot harapannya closing gitu. Oh, enggak gitu. Terus photoshoot dibikin semurah-murahnya, dibikin seminimal-minimalnya, tapi harapannya setinggi-tingginya. Itu sebenarnya saya merasa teman-teman UKM itu banyak yang terkecoh dengan hal itu, dan akhirnya itu menjadikan chaos. Sebenarnya itu jadi chaos. Jadi pemahamannya memang nggak sesuai dengan, ini menurut saya ya, nggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Yang baik itu jangan bawa culture yang ada di marketplace itu ke Instagram. Karena itu dua hal yang berbeda gitu. Bukan quantity, bukan banyaknya aktivitas yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tapi gimana kualitas dari apa yang kita suguhkan itu yang akan mendatangkan hasil gitu. Nah, itu dia ilmunya, wah luar biasa ya, seger banget, dan tentunya buat saya pribadi sih baru banget, dan mudah-mudahan ini buat teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live Instagram benar-benar mendapatkan pencerahan dan mulai sekarang bukan mengubah pola, mulai lagi meriset polanya bisnisnya sendiri, apakah dari sisi konten dan dari sisi tadi mau melakukan engagement dengan customer-nya seperti apa, platform apa yang kira-kira akan lebih lebih spesifik gitu. Jadi tidak semua platform yang digunakan malah jadi nantinya membuat bingung gitu kan ya. Jadi teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Tim sore hari ini benar-benar bisa bermanfaat. Pertanyaannya tentunya banyak banget ya, tapi mohon maaf saya juga tidak bisa membacakan semuanya. Dan buat teman-teman yang masih merasa ingin bertanya lebih lanjut, mungkin nanti bisa diam-diam kan ya, aku masih mudah-mudahan dijawab. Kalau beliau sempat sedang luang, insya Allah dijawab ya, tapi seputar bisnis, mail ID, local ID maupun yang lainnya. Oke, bisa berapa pertanyaan lagi? Sudah, closing aja? Oke, kuisnya ya, kita ada kuis. Oke, pasti tadi kan menjanjikan akan memberi hadiah ya untuk tiga orang. Produk apa nih? Produk apa? Nanti biar mereka yang minta aja. Oh, luar biasa. Oh, aku mau dong. Tetap ya. Dasar mama. Oke, ada 3 orang yang akan dipilih oleh Mas Tim ya, yang akan mendapatkan produk langsung dari Mas Tim, bebas pilih. Oke, silakan Mas Tim. Kira-kira ada nggak yang sudah di ini tadi? Tapi tadi saya janji kan 3 orang yang pertanyaan gue tadi yang dia pertanyaannya lebih dari 3 nggak sih? Sebentar, 4 kayaknya deh. Sebentar ya, yang aku ingat itu ada dari Pramusito yang fokus menjual brand lokal. Kemudian yang pertama Rizky Wahyu Satria. Sama satu lagi nih. Oke, sebentar, ada 3 deh ya, sama ini Nadia Soraya, 3. Ada 3 orang, Rizky, Nadia Soraya di Instagram dan juga Pramusito. Ya, ada 3 orang. Ya, selebihnya tadi diambil dari mana ya tadi ya? Dari live Instagram atau dari mana? Kalau tadi sih janji saya kan memang dari 3 orang yang dipilih itu gitu. Kalau ya berarti mereka bertiga. Iya, bertiga. Gitu. Tapi kalau ada tambahan silakan mau gimana. Oke. Silakan. Ini tadi pokoknya ada 3 ya yang sudah saya bacakan. Dicatetin aja ya. Oke. Nanti ya ada Rizky, ada Nadia Soraya dan juga Pramusito yang tadi pertanyaannya saya ingat saya bacakan dan dijawab langsung oleh Mas Tim.
Nanti akan ditawarkan mau produk yang mana oleh Mas Tim dan Nenek. Oke, untuk pertanyaan yang lainnya semoga bisa memberi inspirasi atau memang Mas Tim dari panitia mau giveaway. Oke, giveaway-nya pertanyaan aja ya dari aku ya. Oke, yang sudah bertanya tadi terima kasih ya. Sekarang giliran saya bertanya sama teman-teman. Kenapa? Oke, pertanyaannya dari Mas Tim ya. Oke. Ini nanti yang menjawabnya, oke, karena sambil briefing nggak apa-apa lah ya, santai aja, kita bukan siaran TV ya, oke. Yang menjawab semuanya siap-siap di Facebook apa di kolom Instagram juga? Facebook, Zoom, tuh kan, ngomongin Facebook. Mama udah mulai bingung ini. Oke, di kolom chat Zoom meeting, teman-teman. Hai, masih ada kah? Coba semuanya melambaikan tangan kalau masih ada. Yang videonya dimatikan, saya ingin melihat wajah-wajahnya yang sudah merasa termotivasi sore hari ini dengan Mas Tim. Hai, oke, saya mau menyapa dulu. Ada Ima, ada Dia, Putri, Wahyu, Nepantri, dan dari mana aja nih semua ya. Semoga nggak hanya dari Bekasi, tapi banyak juga ya. Nah, kan kalau kelihatan, dibuka videonya kelihatan cantik dan cakepnya, kapan lagi bisa masuk ke layar ininya TDA Bekasi loh ya. Oke, ada Tika, ada Septa. Oke, semua siap-siap ya. Ada berapa yang akan kita kasih? Dua. Panitianya kasih kode. Oke, Mas Dim kasih pertanyaan. Oke, aku dulu ya. Bukan contekan dulu kalau gitu tadi. Tadi nggak di briefing, saya nggak nyiapin pertanyaan dong. Iya. Oke, nggak apa-apa Mas Dim, santai aja. Oh, nanya-nanya nama lengkap Mas Dim misalnya apa, nggak apa-apa gitu kan ya. Oke. Teman-teman siap-siap ya. Kalau yang tadi menyimak semuanya obrolan saya dengan Mas Dim tadi pasti hafal banget ya. Tadi Mas Dim menyebutkan bahwa sebuah bisnis ini memiliki sebuah core jantung, ya kan? Oke, ini agak susah nih, tapi harusnya ingat. Apakah yang termasuk core yang disebutkan tadi? Tadi juga saya mengulang-ulang. Apa yang paling penting dalam sebuah bisnis? Oke, core-nya adalah produk. Core-nya adalah niat. Masya Allah, niat. Ya, niat kalau tanpa aksi mah niat doang. Oke. Produk. Oke, silakan jawab yang banyak dulu. Oke. Action. Produk berkualitas, produk dan pemasaran, produk yang berkualitas. Oke, kita lihat ya. Oke. Jawabannya yang benar apa, Mas Dim? Benar, produk yang berkualitas. Benar, produk yang berkualitas. Coba kita lihat ya. Yang menjawab tepat sekali tidak hanya bilang produk saja, tapi produk berkualitas adalah, kita lihat yang paling pertama yang menjawab di Zoom meeting ini, yang menjawab produk berkualitas yang paling pertama adalah Rida. Halo Rida, oke. Selamat ya, kamu mendapatkan poin dari pertanyaan ini ya. Poinnya berapa? Nanti sama panitia aja. Pokoknya atas nama Rida yang menjawab produk berkualitas correct ya, tepat sekali. Oke, yang lain tetap semangat, jangan kemana-mana. Sudah ketemu Mas Dim pertanyaannya? Satu lagi. Oke, kan kita mau bergiliran. Oke, selamat ya. Masukan dong, kita masukan. Buat Rida, selamat ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari aku karena aku tadi mencatat memang ya. Oke, tadi kan core dari sebuah bisnis itu adalah produk yang berkualitas. Benar banget. Nah, sekarang pertanyaan kedua untuk teman-teman. Halo Pak Ato, ada Pak Ato nih. Oke. Oke, pertanyaan kedua adalah, sebuah ide, ya kan? Sebuah ide itu apakah akan tetap menjadi milik pribadi atau menjadi publik ketika itu sudah disebarkan? Pilihannya pribadi atau publik? Oke, jawab langsung. Silakan. Ya, silakan. Oke. Nah, ini kalau yang nyimak jawabannya nih canggih-canggih semua ya Mbak Viko ya. Ya, betul banget nih Mbak. Ada yang jawab tidak, titik publik. Nah, kita tidak. Untuk hari ini dari tadi nih Mbak Mira, kadang ada teman-teman yang jawabnya typo. Nah, kalau yang typo kita tidak menghitung. Ya, tentu saja dong, karena kan di sini butuh ketelitian dan meskipun kesabaran kita harus stand to the point ya. Oke, sudah ada jawabannya yang menjawab. Oke, kita pakainya versi Indonesia. Yang benar apa Mbak jawabannya? Publik. Ide ketika sudah digelontorkan publik. Oke. Pemenangnya adalah Mbak
Public Putri. Pemenang ada Mbak Putri, Profesor Bakso. Teman-teman panitia tolong dicatat ya, Mbak Putri. Selamat Mbak Putri, Profesor Bakso. Oke, ya. Itu tadi 2 pertanyaan dan teman-teman Rida dan Putri sudah mendapatkan poin ya untuk pertanyaan tadi. Oke, sekarang giliran Mas Dim, tadi pertanyaan. Pertanyaannya. Mas Dim. Nggak usah. Tenang. Pertanyaan pertama cepet-cepetan kan ya? Iya, cepet-cepetan. Siap. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa jumlah followersnya Mbak Sahid? Wah, aku dipromoin sama Mas. Oke, berapa jumlah followersnya Mbak Mira Sahid? Ada yang jawab ribuan katanya. Lama nih ketahuan. Salah. Belum ada yang benar. Ratusan katanya. Belum ada yang benar. Ya ampun. Ayo. Ya, aku boleh jawab nggak nih? Langsung buka Instagram dong. Ya. Aduh, terima kasih loh Mas Timo. Aku di-mention loh, ya ampun. Oke. Gimana jawabannya? Oke, pertanyaannya yang menjawab 13,5K itu benar. Eviko, tadi yang paling pertama siapa? Oke. Yang paling pertama adalah Amalia Dian Ramadini. Selamat Mbak Amalia. Selamat Mbak Amalia. Oke. Aku padamu juga Pak Ato. Waduh, kakak guru ini kenapa ditunggu di sini? Nggak ada ini. Oke, satu lagi Mas Dim pertanyaannya. Satu lagi ya. Karena kita ngomongin saya memang dari Instagram jadinya saya nggak akan jauh-jauh dari Instagram. Pertanyaan yang kedua, berapa followersnya TDA Bekasi tadi sebelum saya promosikan? Ayo loh. 3 juta, amin ya Allah. Ini suka lebay dikit ya, 3 juta dari mana? 4.090 itu sekarang. Itu sekarang. Sebelum spesifik, paling enggak dua digit di depan deh, berapa? Sebelum dimention Mas Dim loh, luar biasa loh. Berapa jam yang lalu ya? 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu berapa followernya TDA? Belum di angka 4 ya? Oke, Mas Dim sendiri tahu? Tahu dong, tadi kan sebelum ngangkat pakai. Oke, jawabannya adalah 39. Ini udah di screenshot sama Pak Belum ada yang bener loh. Oke. Wah, kacau. Aku udah kasih clue berarti tadi. Tadi ada yang hampir. Itu ada yang bener tuh. Akhirnya ada. Ada yang betul, jawabannya 3945. Faisal Khatmi. Oke, selamat Mas Faisal. Dapat juga poin ya. Oke, sudah ya semuanya ya? 4 giveaway kita bagikan tadi, 2 pertanyaan dari saya dan juga dari Mas Dim. Oke, jawabannya tadi sudah betul, 3945 didapatkan oleh Mas Faisal ya, dan mendapatkan poin. Baik, teman-teman dari Bekasi maupun, bentar, ngap juga ya Mas Dim ngomong terus kan ini pakai masker, tapi sebentar lagi demi keamanan ya, demi protokol kesehatan. Baik. Teman-teman TDA Bekasi maupun dimanapun berada yang saat ini masih menonton, terima kasih karena masih bersama kami. Tapi sayang sekali karena waktu juara yang harus mengakhiri obrolan kita sore hari ini dengan narasumber yang luar biasa banget, yang masih muda, kemudian soleh, insya Allah bagi istri dan putrinya. Putri apa putra ya? Putri. Oh iya, udah sepasang, nambah lagi dong ya. Oke. Juga seorang storyteller, seorang entrepreneur muda yang insya Allah terus bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan tentunya bagi peradaban nih Mas Tim ya. Wow, Masya Allah, pokoknya peradaban gitu kan. Ya, karena kan TDA ini menebar manfaat, jadi jangan bosan-bosan, jangan bosan dimintain ilmunya, diajak ngobrol-ngobrol tentang ilmunya ya, Mas Tim ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Tim, tapi sebelum kita menutup sesi terakhir hari ini, boleh dong untuk sesi kali ini Mas Tim memberikan entah itu closing statement tentang personal branding atau bagaimana sebaiknya dan apa yang harus diubah, apapun itulah. Silakan. Berat ya kalau bicara terlalu spesifik. Cuma kalau kita bicara personal branding, berarti kita bicara citra. Saya cukup kurang setuju dengan penggunaan personal branding yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Gunakan personal branding itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kapasitasnya, sehingga tidak menimbulkan
hasil yang di luar dari yang diharapkan. Itu kalau ngomong personal branding nih. Tapi saya mau sedikit pesan buat teman-teman KM ya, teman-teman. Saya tahu karakter dari teman-teman komunitas TDA gitu. Ilmu itu juga perlu dipilih-pilih. Ilmu perlu dipilih-pilih gitu. Jangan sampai pencarian ilmu di tempat, di sumber yang memang belum benar-benar bisa dibuktikan hasilnya, membuat kita malah jadi turun ke level yang sebelumnya. Itu penting banget karena saya rasa banyak banget teman-teman UKM itu yang justru turun level, jadi jerah, jadi kapok, jadi gagal hanya karena kalian kita mencari ilmu di tempat yang salah. Oke. Ya, baik. Itu tadi closing statement yang cukup sedikit membuat saya berpikir gitu kan ya, karena kerap kali saya ini pembelajar, senang belajar kemana-mana gitu kan, tapi justru disinilah ujian bagi kita semua untuk bisa belajar di tempat yang tepat ya, karena Pak Ustadz juga bilang gitu sih ya, jangan taklim di mana-mana gitu kan, malah nanti jadinya banyak ilmu yang diserap kita lupa mengaplikasikannya. Baik Mas Dim, closing statement yang sangat menginspirasi. Personal branding, citra diri itu gunakan sesuai dengan kapasitasnya, tidak perlu berlebihan, namun tetap membawa citra diri yang baik, tentunya yang positif, dan yang paling saya highlight dari Mas Dim ini adalah tetap lakukan koneksi dengan para customer-nya dan engagement dengan para followersnya, karena itu yang akan membuat kedekatan terbangun terus, sehingga membangun tidak hanya kedekatan tapi juga kepercayaan pada produk-produk yang disajikan. Sekali lagi terima kasih Mas Tim, sukses terus. Terima kasih banyak. Ya. Amin, sama-sama. Dan istri dan buka putrinya semoga terus bisa menebar manfaat dan berkah juga bisnisnya. Amin, buat teman-teman yang ada di Zoom juga terima kasih sudah hadir. Jangan kemana-mana dulu karena masih ada sesi terakhir ya. Setelah ini kita akan ketemu lagi di Festival Wirausaha Indonesia tahun depan atau mungkin nanti di acara pusat ya nasional di akhir Januari ini kalau tidak salah ya. Baik, kalau gitu saya Mira Syahid pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Mira, terima kasih banyak Mas Dim. Luar biasa ya, ini closing statement-nya benar-benar luar biasa. Oke, teman-teman. Apakah masih on nih, masih on karena kita masih bagi-bagi hadiah, kita masih mau bagi-bagi poin dan akan ada pengumuman klasemen total poin yang teman-teman raih. Jadi sebenarnya teman-teman tahu ya, kita sejak awal kelas teknikal itu kita sudah bagi-bagi poin. Oke, teman-teman mau poin lagi nggak nih? Oke, saya lihat dulu ya di chat tukang beca naik motor, jangan lupa kuis yuk. Nggak nyambung banget ya ini pantunnya. Oke. Kemudian terima kasih untuk moderator dan narasumber kerennya. Iya, terima kasih banyak ya Kak Teh Mira dan Mas Dim. Oke, untuk teman-teman masih saya mau bagi-bagi poin lagi, bagi-bagi hadiah lagi untuk nanti kita kalkulasi di akhir acara. Dan teman-teman jangan kemana-mana karena nanti acara ini akan ditutup oleh Presiden TDA yang saat ini menjabat yaitu Samdeka atau Mas Doni Kris ya. Kalau Malang itu suka dibalik-balik nih, Sam itu maksudnya Mas gitu ya, Mas jadi Sam, kemudian Malang jadi Ngalam gitu ya. Suara saya apakah jelas terdengar teman-teman? Halo. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, jelas ya. Oke, saya mau tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita di Festival Wirausaha Indonesia 2021 ini. Terima kasih kepada PT Mugan Digital Indonesia, Akuntansi Segala Urusan. Kemudian kepada Global Bakery, Bapak Ari Susilo, terima kasih. Kemudian sponsor selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Yan dari Wirajaya Aircon Mandiri. Terima kasih juga kepada Karisma Milk Shop, yakni Ibu Devi. Kemudian terima kasih kepada Mas Isa, Bakso Rusuk Jos, kuliner bakso unik, viral, fenomenal. Itu tadi adalah sponsor-sponsor utama yang mendukung kegiatan kita hari ini. Ada juga sponsor pendukung hari ini, ada Rantang Susun, ada Maki Winnie, ada Ivana Cakes Indonesia, ada Amara Cakes dan Frozen Food,
ada Salam Barokah Akikah, ada Olasing, ada Fiona Cake Shop, dan ada Burtang, bubur ayam Mang Tatang. Oke teman-teman, saya mau bagi-bagi poin lagi nih ya. Kalau misalnya tadi nih ada yang serius, ada yang lucu-lucu gitu ya. Saya mau tanya nih, kemarin atau tadi ya, sempat diinformasikan kepada teman-teman. Kalau tidak salah, Coach Coach FR itu sempat informasi kalau TDA Bekasi ini tahun 2020 lalu mendapatkan award dari salah satu TV nasional, Metro TV. Nah, penghargaannya itu sebagai kategori apa yang didapatkan oleh komunitas TDA. Oke, kalau yang tahu jawabannya bisa langsung jawab. Ada yang jawab motivasi. Oke, ada yang jawab ikan asin sayur asem makan yuk. Sini. Ikut-ikutan ini ya, ikut-ikutan Mas Novan. Oke, jawabannya adalah ada yang menjawab social movement by Metro TV, ada komunitas paling menginspirasi, wirausaha terbaik. Ada yang kurang nih ya, ada yang sudah mendekati tapi masih kurang 2 kata di depannya. 1 kata di depannya dan 3 kata di belakang. Oke, ada yang sudah mendekati. Kalau nggak ada poinnya buat siapa nih ya? Buat saya aja kali ya. Wirausaha terbaik bukan. Oke, teman-teman ada yang mendekati tidak ya? Wah ini mah ketua TDA Bekasi yang jawab. Gaji bayarnya. Oke, yang benar nih, yang terakhir ada Mbak Putri Profesor Bakso, jawabannya Best Social Movement of the Year. Betul sekali, selamat kepada Mbak Putri ya, teman-teman panitia tolong dicatat Mbak Putri Profesor Bakso. Mbak Putri juga dari tadi jawab terus ya, luar biasa. Putri ya, atas nama Putri ya Kak Viko ya? Betul Kang Yusera. Luar biasa. Baik Kak Viko, ini ngomong-ngomong tentang Best Social Movement of the Year ya, nanti dicatat oleh panitia. Ini di tengah-tengah kita sudah hadir nih, yang pada saat itu berjasa lah bisa dikatakan, yaitu bisa mendapatkan award ini. Siapa lagi yang tidak ditemukan adalah Presiden TDA. Wow, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ini seorang tokoh muda, pengusaha muda, energik ya. Bisnisnya ada beberapa, di antaranya tadi saya ceritakan. Ini cukup viral. Itu kalau belum ke Malang, kalau belum ke sini, belum ke Malang katanya. Apakah dia? Langsung kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir tengah-tengah kita. Ini dia Presiden TDA ke-6, Samdeka, Samdonik Priyono. Assalamualaikum, Samdeka. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suara saya jelas, Mas? Sorry, soalnya lagi di Malang lagi hujan deras ini. Oh, hujan deras, Masya Allah. Beberapa jam yang lalu kita ngeliat timeline-nya lagi di perjalanan nih. Wah, tapi sekarang tadi agak ngebut supaya bisa sampai rumah sebelum jam 5 nih, sesuai instruksi Mas Yan. Waduh, oke. Namun sebelumnya kami mohon maaf tadi ya teman-teman yang menyaksikan lewat Zoom ini, sempat ada gangguan teknis di studio TDA ya, studio TDA Bekasi tadi ada gangguan teknis, akhirnya sempat hilang tapi suara masih terdengar ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Samdeka Presiden kita semua, dan TDA yang ke-6 2019 hingga 2021 dan kemungkinan diperpanjang. Ya, Sam, nggak ada opsi diperpanjang. Oke, boleh jadi inspirasi untuk kita semua. Samdeka segala informasinya mungkin selama ini sudah memperhatikan, yang hadir di sini nggak seluruhnya sudah jadi member TDA, baru ada juga beberapa yang baru kenal. Nah, boleh silakan ceritakan inspirasi bisnis Samdeka ataupun juga dengan komunitas TDA-nya. Silakan Samdeka. Wah, kok jadi sharing bisnis? Tadi katanya Mas Yan tinggal nutup aja tadi. Banyak yang penasaran bisnisnya presiden kita apaan sih nih? Nah, boleh silakan Sam. Baik kawan-kawan semuanya, salam kenal, salam sukses selalu kawan-kawan. Kangen sekali rasanya ya, lama banget nggak bisa silaturahmi offline nih, terutama dengan kawan-kawan TDA Bekasi. Salam juga untuk para senior-senior, para pengurus TDA Bekasi. Bekasi ini salah satu wilayah kita yang sangat luar biasa ya di TDA, yang wilayahnya membernya sangat besar dan banyak melahirkan tokoh-tokoh TDA
bahkan 2 kali presiden juga dari Bekasi. Kayaknya presiden ke-7 juga mungkin akan direbut Bekasi lagi, insya Allah ya. Jadi biar bisa 3 kali nanti. Yang pertama, para senior juga ada Pak Agus Ali, Pak Ato, Mas Yusterla, dan kawan-kawan lainnya semuanya. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Wirausaha Indonesia yang digagas kawan-kawan TDA Bekasi. Ini juga salah satu program terbaik ya yang disumbangkan kawan-kawan TDA Bekasi yang bisa menjadi sebuah platform yang akhirnya bisa diadopsi oleh TDA nasional. Ini luar biasa sekali sumbangsi dari kawan-kawan TDA Bekasi. Acaranya juga saya lihat 2 hari ini sangat luar biasa, keren sekali. Saya beberapa materi juga sempat mengikuti secara penuh ya. Kemarin ada Mas Rex dengan kuliner, terus Coach Yusyad gitu ya tentang finance. Tadi juga Dr. Gamal, sahabat saya di Malang juga sering sharing dengan beliau. Kemudian Mas Iwo dan terakhir Mas Dimas, ilmunya sangat luar biasa. Ini kawan-kawan semuanya kita sangat perlukan ilmu-ilmu seperti ini di masa pandemi ya. Ilmu-ilmu terbaru seperti ini yang mungkin bagi kita ada banyak ilmu-ilmu bisnis yang sudah out of date, yang sudah mungkin agak usang ya, dan agak susah diterapkan di zaman pandemi seperti ini. Dan kali ini TDA Bekasi hadir menghadirkan materi-materi yang sangat berkesan. Sedikit saja sharing tentang diri saya. Saya co-founder Malang Strudel bersama sahabat saya Tengku Wisnu. Kami pun juga di awal-awal mengalami banyak masalah ya karena adanya COVID seperti ini. Jadi sama saja sebenarnya dengan kawan-kawan yang lain. Kami di bulan Maret tiba-tiba omsetnya jatuh, kemudian nggak ada revenue yang kurang lebih tinggal hanya 10% saja. Kemudian di bulan April mencoba karena wisatawan nggak ada, kita mencoba untuk masuk ke dalam market lokal dengan menjual frozen food, buah segar, dan lain-lain. Dan itu pun juga hanya bertahan 3 bulan, karena setelah bulan ke-6, situasi sudah mulai normal lagi, hingga bulan Desember kemarin. Dan ternyata Desember juga tidak seperti yang kita harapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di awal-awal Desember sudah banyak isu tentang COVID yang makin naik. Jadi intinya kita memang di era pandemi seperti ini, kawan-kawan, mungkin ya harus bersiap dengan kondisi yang paling buruk sekalipun gitu ya. Kita di BOD saat adanya pandemi ini juga sering berdiskusi kapan pandemi ini segera berakhir gitu. Karena ini juga pandangan-pandangan seperti ini menentukan juga program-program yang kita buat di komunitas tangan di atas. Waktu itu di bulan Mei ada yang berpendapat di bulan Agustus sudah selesai, bulan Oktober selesai, bulan Desember selesai gitu kan. Tapi bagi saya pribadi yang seperti saya terapkan juga dalam bisnis, kemungkinan pandemi ini tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 gitu. Jadi kita mungkin akan sedikit normal nanti di tahun 2022, itu pendapat saya pribadi gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini memang benar seperti yang dikatakan Mas Yuswo tadi, akan terjadi sering buka tutup saat COVID melambat, ekonomi butuh dibuka, ya PSBB akan jarang-jarang gitu ya. Tapi saat korban makin naik, ekonomi harus dikorbankan. Jadi akan ada PSBB lagi seperti yang akan kita alami tanggal 11 besok, kawan-kawan. Cuman intinya seperti yang kita sampaikan di awal di DDA, bahwasanya kita tetap berharap yang terbaik dengan adanya vaksin dan lain-lain, tapi juga kita harus tetap bersiap dengan kondisi yang paling buruk sekalipun. Ini satu keyword yang simple tapi insya Allah masih ampuh gitu ya, dijalankan sampai sekarang. Kawan-kawan, mungkin saya tidak banyak bercerita tentang diri saya, tapi saya juga bercerita tentang sharing dari kawan-kawan TDA se-Indonesia. Kita sekarang ada di 97 kota di Indonesia, dan saya banyak sharing dengan mereka, banyak mendengarkan kisah mereka, baik yang datang ke Malang atau offline atau by WA dan lain-lain. Tapi intinya di era pandemi seperti ini ternyata
yang dulu saya perkirakan hampir semua bisnis itu jatuh, ternyata tidak juga. Bahkan ada beberapa kawan-kawan TDA itu yang bisnisnya makin naik gitu ya. Salah satunya yang kemarin sharing adalah Mbak Uun dari TDA Banten gitu. Jadi saat pandemi seperti ini justru beliau menemukan momentumnya, orderannya malah berkontainer-kontainer gitu ya, berkali lipat gitu. Ini karena marketnya orang-orang yang habitnya sering di rumah, sepertinya memang butuh produknya beliau gitu yang berupa karpet dan tikar. Jadi ordernya makin berlipat-lipat. Kemudian saya lihat sendiri juga di Malang ada kawan senior pengusaha yang ekspor furniture ya, furniture yang premium. Justru beliau juga cerita ke saya ordernya makin meningkat gitu. Justru malah meningkat 40%. Jadi sebelumnya hanya 200-an gitu ya. Sekarang beliau bisa mengekspor kurang lebih hampir 400 kontainer satu bulan. Luar biasa sekali. Kemudian saya juga mengamati di bidang bisnis saya sendiri, di bidang pariwisata. Di Malang saya amati memang Tempak seperti Jatim Park Group kondisinya masih belum recovery gitu ya. Masih jauh dari kondisi normal gitu. Tapi yang saya amati, para wisatawan yang datang ke Malang, itu mereka menyerbu para tukang bunga yang ada di Malang, yang ada di Kota Batu. Jadi tukang yang jualan bunga itu semuanya ramai sekali, sampai mobilnya antri-antri di jalan, mengalahkan parkiran yang ada di tempat-tempat yang ada sebelumnya di Kota Batu. Jadi ini memang pergeseran ekonomi gitu ya, yang ini mungkin kawan-kawan bisa tangkap peluangnya. Jadi kita tidak lagi bisa berpikir semua bisnis jatuh di masa pandemi seperti ini. Maka yang kita bisa, yang kita butuhkan mungkin ya, seperti yang sudah disampaikan dalam materi 2 hari ini, kemampuan dasar yang harus kita miliki adalah kemampuan beradaptasi dan lebih agile lagi membangun organisasi dalam bisnis kita. Kawan-kawan TDA Bekasi dan nasional yang terhormat, program kita yang utama di TDA 6 ini, yakni TDA TV, insya Allah di bulan Maret nanti akan hadir 1000 konten TDA TV yang isinya ada berbagai macam gitu ya, konten mulai dari finance, pajak, manajemen, kemudian leadership, dan lain-lain. Nah, ini saya kira merupakan terobosan baru dari kawan-kawan pengurus TDA 6 yang bisa menghadirkan berbagai konten yang sangat luar biasa, yang meskipun mungkin nama-nama narasumbernya tidak terkenal, cara menyampaikannya pun juga belepotan gitu ya, tidak teratur, karena memang mereka benar-benar real pengusaha, mereka benar-benar real praktisi yang ingin berbagi kepada kawan-kawan semuanya tentang ilmu-ilmu bisnis mereka. Jadi TDA TV ini insya Allah akan menuju konten ke 1000 di bulan Maret nanti yang bisa kawan-kawan nikmati secara free ya. Karena kami di BOD 6 waktu itu melihat adanya ketimpangan knowledge gitu ya, antara kita member-member TDA yang ada di Jawa, apalagi di Jakarta gitu ya, yang penuh dengan sumber ilmu, dengan kawan-kawan TDA yang ada di luar Jawa. Bayangkan aja kawan-kawan, teman-teman kita di TDA Sangatta, mereka untuk mendapatkan materi seminar mungkin waktunya hanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu pun mereka harus menempuh perjalanan 12 jam dari Sangatta menuju ke Balikpapan. Dan insya Allah dengan konten-konten yang kawan-kawan buat, yang kawan-kawan sharing di TDA TV, bisa membantu kawan-kawan kita terutama yang di luar Jawa untuk pemerataan ilmu bisnis kita semuanya. Yang terakhir, yang bisa saya sampaikan, sesuai dengan visi kita bersama yang kita angkat, narasi TDA 6 adalah kolaborasi untuk negeri, yang qadarullah ini ternyata justru menemukan momentumnya ya, visi baru ini, kolaborasi untuk negeri ini di pandemi seperti ini. Jadi kawan-kawan, kita mungkin di era pandemi seperti ini sudah tidak bisa lagi berjalan sendirian gitu ya. Kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sendiri pun dalam bisnis, gara-gara pandemi ini juga akhirnya terbuka peluang berkolaborasi dengan semua pihak gitu. Dalam 1 bulan terakhir ini, kami di Malang Strudel berkolaborasi dengan
Arema Official Store untuk menjual produk-produk Arema sebagai oleh-oleh Malang. Kemudian minggu kemarin juga baru MOU dengan Tani Hub untuk menjual produk-produk buah segar mereka di semua outlet Malang Strudel. Ini salah satu contoh yang saya lakukan secara pribadi. Nah, saya melihat juga di TDA banyak sekali kawan-kawan yang sekarang akhirnya berkolaborasi satu dengan yang lain, ya, demi dapur masing-masing. Kita pun di TDA secara organisasi juga berkolaborasi lebih banyak dengan berbagai pihak gitu ya. Kita di pengurus di BOD 6 sering sekali melakukan meeting-meeting dengan kawan-kawan pengurus organisasi dan komunitas yang lain seperti UB-nya Mas Jaya, kemudian OKOC dengan Bang Sandi gitu ya, Rumah Zakat, ACT dan lain-lain. Bahkan kita juga sekarang ini sering sekali diajak audiensi dengan pemerintah langsung. Yang terakhir kemarin kita diminta sharing real bagaimana kondisi UMKM di bawah oleh Ibu Lestari Murdijat, Wakil Ketua MPR. Yang lain dengan pemerintah juga ada dengan Dewan Ketahanan Nasional dan lain-lain. Jadi intinya sekarang ini TDA sudah menjadi nama besar di Indonesia gitu ya, sebagai komunitas entrepreneur yang secara real kita banyak diminta masukan-masukan sebagai program pemerintah. Akhir kata, kawan-kawan, saya sekali lagi atas nama BOD dan pengurus TDA Nasional mengucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Wirausaha Indonesia ini yang digagas oleh kawan-kawan TDA Bekasi, di mana kawan-kawan panitia, terutama Mas Yan ini ya, dengan para timnya, yang sudah meluangkan banyak waktunya di sela-sela kesibukan bisnis, di sela-sela berbagai banyak permasalahan bisnis, tapi bisa menghadirkan acara yang super keren seperti ini. Saya harap kawan-kawan TDA daerah yang lain juga bisa membuat action yang serupa dengan ini. Ya, terima kasih sekali lagi kawan-kawan semuanya. Mari semuanya kita saling bahu-membahu, saling bersinergi, berkolaborasi untuk negeri sebagai salah satu pejuang ekonomi untuk bangsa kita. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan. Demikian sekaligus saya menutup acara ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samdeka, Presiden TDA 6.0. Nah, seperti yang lain-lain ya Samdeka nih ya. Mohon izin sedikit lagi. Ini kita mau mengumumkan siapa aja yang dapat poin terbanyak. Nah, cuman ini pertanyaan 2 terakhir dari Presiden kita nih. Kita pengen dapat pertanyaan 2 terakhir kuis untuk para peserta dari Presiden TDA. Nah, boleh Samdeka, kalau yang tadi kemarin itu dapat 10 poin, ini kemarin tadi 15 poin. Nah, kalau pertanyaan dari Presiden kita ini dapat 20 poin. Ada 2 pertanyaan jadi 40 poin. Nah, boleh Samdeka, pertanyaan tentang TDA boleh, tentang bisnis boleh, apa yang lucu-lucuan bebas. Peserta sudah siap? Kata Pak Ato 500 poin. Waduh, bisa bangkrut ini panitia. Gawat ini. Belum ada modal ya Pak Ato. Kita kasih 20 poin dulu deh, nggak apa-apa ya. Boleh, pertanyaan pertama, Samdeka, siap-siap ya. Oke, yang pertanyaan pertama. Narasi yang diusung oleh TDA 6. Tagline atau slogan narasi yang diusung oleh TDA 6. Nah, ayo, tadi udah sempat disebut. Oke. Ada yang ayo kita tunggu dulu beberapa dulu ya. Kita cari yang paling detail dan benar ya. Oke, ini sudah ada yang jawab, ada yang bilang kolaborasi, ada yang kolaborasi untuk negeri, ada juga yang kolaborasi. Nah, ada yang kolaborasi, ada kolaborasi untuk negeri. Nah, kira-kira jawabannya apa nih, Presiden? Yang benar kolaborasi untuk negeri. Oh, jadi kolaborasi dan aksi. Oh, kolaborasi dan aksi. Jadi sebutnya kolaborasi. Iya, jadi kolaborasi. Oke, jadi bukan hanya sekedar kolaborasi, tapi harus ada actionnya, harus ada aksinya. Iya, kita pilih betul. Ini yang paling cepat dan benar. Ini adalah atas nama Dini Sukmawati. Terima kasih Dini Sukmawati dapat 20 poin. Oke, satu lagi Sam. Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke. Tanggal berapa ulang tahun TDA dan tahun ini yang keberapa? Oke, ayo tanggal berapa ulang tahunnya dan tahun ini nih ulang tahunnya keberapa? Ini Mas, ulang tahun komunitas TDA. Masih banyak banget.
Ulang tahun TDA dan tahun ini yang berapa? Kalau nggak tahu langsung searching. Harus cepat actionnya. Kita lihat tanggal berapa. Kalau nggak tahu boleh cari tahu. Oke. Ada yang jawab itu dari Jayapura. Oke, ada yang bilang 17 Agustus 1945. Wow, udah tua ya. 17 Agustus. Oke, ada yang sudah 8 tahun ya. Tanggal berapa dan ini tahun yang keberapa untuk lahirnya TDA. Oke, sambil kita tunggu beberapa. Kalau mungkin tanggalnya susah, tahun aja deh. Iya. Oke. Boleh ya. Kita berapa lihat tahun ya. lah sekarang gitu ya. Sudah berapa tahun nih. Emang bulannya bulan apa, Sam? Kasih bocoran bulan apa? Bulan Januari dong. Bulan Januari, bulan ini tuh. Iya, bulan ini ini. dong. Kita nanti sambil setelah ini kasih informasi, nanti puncak acara katanya mau ada pesta-pestaan nih. Pesta apa nanti boleh diceritain ya, Sam ya. Oke, jadi udah berapa tahun Sam Deka kita TDA ini? Yang benar? Jadi TDA tahun ini insya Allah menuju ke tahun ke-15, nanti 15 tepat tahun. di tanggal 22 Januari 2021. Wah, Masya Allah, 22 Januari 21 besok itu adalah ulang tahun TDA yang ke-15. Oke, kita cari yang 15 aja deh. Ya. Kayaknya bener Pak Ato ya? Hah? 15 tahun, 15 tahun. 15 tahun Pak Ato Sunarto. Selamat Pak Ato Sunarto. Masya Allah, akhirnya setelah 2 purnama, bener juga Pak Ato jawabnya. Biasanya gimana ya? Wah. 15 tahun. Iya. Mohon maaf, aku mau tanya saja. Di sini angsurannya Ibu sudah 4 bulan sesuai atau enggak ya Bu? Angsurannya sudah berapa bulan? Wah, ada yang bocor itu suaranya. Oke. Sam Deka itu tadi kan 20 tanggal berapa? Januari ya? Udah 22 tahun. Januari. Ya. Nah, itu 15 22 Januari besok nih kan 15 tahun ada acara apa Sam? Boleh kasih bocoran dong ulang tahunnya? Ya, insya Allah kawan-kawan kita akan membuat event terbesar ya dari BOD 6 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 22 sampai 23 Januari, yakni Pesta Wirausaha Virtual. Di dalamnya ada macam-macam nanti dari tanggal 18 sampai tanggal 30 kita akan ada acara Entrepreneur Run. Jadi lari bersama. Oh, Mas. Jadi lari ya? Kita akan lari bersama, itu sudah diikuti oleh ratusan member TDA dari 96 kota. Jadi tinggal daftar aja di pestawirausaha.com, di sana ada Entrepreneur Run, kawan-kawan. Daftar sekarang, nanti akan dikirim jersey dan medalinya, kemudian kita install Strava, dan kita tinggal absen tiap hari, kita berapa kilo, targetnya dalam waktu 12 hari mencapai 15 kilo. Wow, jadi supaya kita ini saat pandemi gini badan tetap sehat gitu ya, supaya bisnis juga tetap sehat. Masya Allah. Itu visinya Mas. Kemudian jadi, nanti di pesta wirausaha virtualnya itu juga ada launching mas terbaru TDA kolaborasi untuk negeri. Kemudian juga ada penjaringan calon presiden 7 TDA. Presiden yang ke-7, wow, oke. Presiden ke-7. Wah, silakan nanti teman-teman Bekasi mengusulkan nama calon-calon terbaik dari Bekasi ya. Dan juga ada berbagai narasumber yang akan berbagi keilmuan seperti ini. Oke. Jadi kalau mau tahu dapat infonya, nyari infonya di mana Sam Deka? Tinggal langsung klik pestawirausaha.com ya, atau di websitenya tangandiatas.com. Oke ya, Sobat TDA dan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang baru kenal TDA, langsung saja ya, www.tangandiatas.com atau Pesta Wirausaha. Oke, terima kasih Sam Deka untuk melengkapi kebersamaan kita. Terima kasih. Mohon izin kita foto bareng dulu Sam. Kita foto bareng dulu, boleh kameranya teman-teman diaktifkan ya sebagai bukti kenang-kenangan. Setelah ini kita akan umumkan ya siapa aja yang poin-poinnya. Nah, rekapan terakhir, panitia sedang menghitung ulang. Kita foto bareng terlebih dahulu. Boleh berikan senyum terbaik. Tangannya kolaborasi enggak? Iya, kolaborasi gimana? Sampai ke tangannya tuh. Itu maksudnya apa sih Sam? Maksudnya apa itu? Maksudnya apa Sam? Ini huruf K ini sebenarnya ya. Huruf K ya? Iya, itu kolaborasi untuk negeri. Oke, huruf K. Ya? Boleh tangannya semua. Ya, oke, baik di beberapa kali, sip, senyum terbaiknya. Oke, terima kasih Sam Deka. Terima kasih sudah mensupport kita hari ini. Ini di
di sini juga ada sekretaris umum tuh tadi ya. Ada Mas Wisnu juga menyimak. Waduh, ini orang nomor 2-nya setelah presiden nih. Mas Wisnu Dewo Burto juga menyimak acara kita di penutupan di hari ini. Oke, saya panggil kembali rekan saya, Kakak Rofiko dan juga Teteh Ivana. Ya, halo Kang Yul. Makasih Samdeka. Banyak ya. Terima kasih. Satunya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Baik. Kita mau ngumumin total hadiah nih, total poin yang dikumpulkan. Wow, ini dia tunggu-tunggu kayaknya ya. Udah ditunggu-tunggu kayaknya nih ya. Totalnya berapa nih ya? Siapa Tapi tunggu dulu, paling teman-teman banyak? pesertanya masih antusias nggak nih? Masih ada nggak di kolom chatnya? Halo, siap nggak ngedengar yang menang siapa nih? Coba kita lihat nih. Hadir katanya Tika Aprianti, ya Amalia hadir. Oh mau sholat maghrib segera, sebentar lagi. Oke. Iya, karena di beberapa daerah di Pak Ato 500 poin, betulkah itu? Takutnya hoax. Oke, hadir semua. Oke, silakan langsung dibacakan yuk. Kita akan umumkan beberapa informasi tentang challenge quiz ya. Boleh kasih info ke kami, kira-kira ada yang bicara apa kesan-kesannya mengikuti acara hari ini, bagian apanya yang paling berkesan. Oke, mungkin setiap orang saya tunjuk beberapa aja ya, beberapa aja, ada yang bisa bicara, teman-teman ini bisa dipin ya. Ada yang mau ngomong? Coba raise hand-nya atau siapa? Habibie belum ketemu juga ya, Habibie. Oh, Habibie ya, Mbak Ivana dari tadi masih penasaran nih sama Habibie kayaknya ya. Karena antusiasnya itu bikin aku semangat banget, Masya Allah. Itu yang Oke, Mbak Ivana, Kak Rofiko, ini selain ada Habibie, ada juga yang mau kita sapa terlebih dahulu nih. Ada peserta yang 2 hari ini menyimak, Pak Jajang Hidayat nih. Mana dia? Dia suka menyimak sekali, walaupun terlihat usianya tidak muda lagi, tapi semangatnya luar biasa. Boleh Pak Jajang suaranya diaktifkan dulu, kita ngobrol sebentar. Suaranya dinyalahin. Halo Pak Jajang. Halo. Oke. Pak Jajang, boleh apa yang dirasakan selama 2 hari ini mengikuti acara kita bersama teman-teman di TDA di seluruh penjuru Nusantara? Ya, tambah ilmu. Dan tambah sahabat. Waduh. Dan ya makin terbuka mindset saya. Oke, aktivitas Pak Jajang sekarang apa nih? Udah usahanya apa? Saya jualan online produk kulit, Pak. Oke, udah gabung di TDA, sudah kenal lama? Belum, baru kemarin ada informasi dari rekan saya. Masya Allah. Oke, selamat datang di keluarga besar TDA ya, Pak Jajang. Luar biasa. Oke, kira-kira ada, terima kasih Pak Jajang ya. Kak Rofiko atau Teh Ivana, kira-kira ada lagi mau diajak ngobrol, kira-kira siapa boleh dipanggil? Ada nih, Kang Yus. Kalau dari saya Mbak Ima masih ada nggak ya di sini? Oh iya, ini juga pemenang juga ini, menang terus. Iya, banyak banget poinnya kayaknya nih ya, Mbak Ima Septerina ya? Ya, Septerina ya. Boleh diaktifkan. Nah, aktifkan dulu mic-nya. Mic-nya dulu, Mbak. Kang Diding mesem-mesem terus, Kang Diding tuh lihat tuh. Oke, Mbak Ima, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, gimana Mbak Ima kesan-kesannya sudah hadir di Festival Wirausaha Indonesia 2 hari ini? Banget. Terus semakin ngebuka, semakin pengen berbagi, ngikutin coach-coach yang udah. Semakin pengen berbagi, Masya Allah. Mbak Ima, usahanya apa? Aktivitasnya apa? Tinggal di mana? Oh, saya di Setu, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Usahanya kuliner juga ini. Masya Allah. Sukses selalu Mbak Ima. Sukses Mbak Ima. Boleh Teh Ivana satu lagi, boleh dipanggil sama Teh Ivana. Siapa yang mau diajak ngobrol? Sebentar, saya mau panggil, ada guru saya di sini loh. Halo Ibu Ibu Sriwidiana, Mami. Ada guru saya di sini. Halo, sapa dulu. Mic-nya dibuka dulu, Mam. Mami Sriwidiana, Mami Ana. Iya, ini dia. Assalamualaikum.
Mic-nya dibuka, Mam. Mic-nya dibuka. Mic-nya di-unmute salah. Itu iya, masih iya. dikunci. Di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mami? Kesan-kesannya sudah gabung di kita? Mami, malu dipanggil guru. Aduh, ini guru saya ini, coach saya ini. Masya Allah. Cantik. Gimana kesan-kesannya gimana setelah ikut 2 hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, ilmunya banyak. Keren deh TDA Mas sekarang. TDA keren. Jadi jadi lebih percaya diri, jadi lebih membangkitkan semangat lagi ya pastinya ya. Iya, jadi banyak inspirasi, jadi banyak termotivasi. Suruh berkolaborasi. Pokoknya tetap semangat dalam segala situasi. Wow, mantap. Saya buat semuanya. Iya, terima kasih juga sebagai sponsor di acara kita dari Olasing ya. Terima kasih banyak Ibu Ana. Oh ini toh Bu Ana Olasing ya. Iya Pak Ato, ini dia sponsor kita. Mungkin selama ini sering kita nyebut-nyebut nama Ato Sunarto. Pak Ato Sunarto adalah salah satu kita panggil juga lagi di pantai loh beliau. Pak Ato gimana nih? 11 tahun yang lalu ada festival usaha. Nah 11 tahun berikutnya ada ini. Boleh kesannya Pak Ato sebagai sesepuh TDA Bekasi? Yang jelas 11 tahun yang lalu saya masih muda, mirip kayak Bayi Haki saat ini. Sekarang sudah Sekarang lebih muda lagi lah. Lebih muda lagi. Okay. Jadi intinya di TDA atau dalam usaha kita harus sebagai manusia pembelajar. Saya 11 tahun ikut TDA ya banyak belajar, termasuk hari ini banyak ilmu baru, jadi sangat bermanfaat buat pengembangan usaha kita. Selalu tingkatkan kapasitas diri agar bisnis kita besar. Jadi jangan berharap bisnis besar kalau kapasitas diri kita tidak besar. Jadi di TDA salah satunya sarana untuk kita bisa memperbesar kapasitas diri. Itu dari saya sambil menikmati ini keindahan pantai. Asik. Jusnya mana jusnya? Jus jeruknya belum kelihatan. Sultan mah bebas. Sultan mah bebas. Itu nggak ada kelihatan ini ya. Itu apaan? Bukan jus jeruk, itu madu itu. Bukan, ini atomik. Pupuk sebenarnya kunci. Apaan sih itu? Kok tulisannya nggak kelihatan gambar di saya tuh? Laptopnya ngeblur. Oke, terima kasih Pak Ato Sunarto. Baik, kita harus tutup acara kita nih, waktu kita terbatas. Saya harus umumkan perolehan sementara, ya perolehan poin sementara. Loh, kok sementara kan acara sudah selesai? Sudah selesai, nggak terasa ya. Tapi mohon maaf, ini saya harus katakan ini sementara. Nanti resminya di grup-grup peserta. Karena apa? Karena setelah direkap ada beberapa nama yang kemungkinan orangnya sama. Jadi ada yang ditulis 20 poin, double-double. Nanti kita akan rekap ulang. Tapi sementara ini perolehan poin terbesar itu adalah 125 poin, keduanya 100 poin, ketiganya 95 poin. Dikali 10.000 itu adalah hak Anda, nanti akan ditransfer atau dikirim lewat pulsa, lewat uang elektronik seperti OPPO ataupun GoPay dan seterusnya ya. Atau ada opsi yang berikutnya, di TDA itu selain kita belajar bisnis, banyak kegiatan-kegiatan sosial dalam program TDA Peduli. Nah, kalau Anda mau mendonasikan poin yang Anda miliki untuk kegiatan TDA Peduli, nah itu silakan nanti bisa juga disalurkan di sana. Oke, tapi untuk Anda 3 terbesar itu masing-masing akan mendapat hadiah spesial. Juara pertama akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Wow, Rp500.000 untuk juara pertama. Juara kedua Rp300.000, juara ketiga Rp200.000. Wow, ikut Pesta Wirausaha dapat ilmu, dapat hadiah juga. Oke, siapa aja yang mendapatkan hadiah? Ini kalau sementaranya saya sampaikan, saya belum bisa umumkan 3 besarnya. Saya sampaikan aja, ini beberapa besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 besar saya akan umumkan. Kali aja nanti bisa berubah-berubah ya. Di atas nama saya huruf abjad aja. Yang beruntung itu Andriani, Aning Labdiati, Desi Indriani, lalu ada Habibi, ada Ima Septerina, ada Aldo, ada Rilik Soliha, ada Winda Anggraini, ada juga Tatang Kusdian,
serta juga ada Dini Sukmawati. Nah, nama-nama itu ada yang masuk di 10 besar, nanti yang 3 besarnya siapa ya? Nanti di grup peserta, jangan kemana-mana, nanti akan kita rekap ulang setelah kita blast. Oh itu nama saya ada yang double, nanti kita jumlahkan. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kakak Ivana dan juga Kakak Rofiko. Silakan. Nggak terasa ya, kita sudah Ya selesai betul, nih. nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih stay tune dari awal kegiatan ini dari kelas teknikal ya Mbak Ivana ya. Ya, saya pribadi mengucapkan kita semua MC bertiga untuk malam puncak ya, malam puncak, hari puncak ya, hari puncak kita. Terima kasih. Mohon maaf sebagai MC jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mungkin sering kelibet-libet ngomongnya. Jadi beda banget biasa. Semangatnya gitu ya. MC offline sama online itu ternyata tantangannya luar biasa ya. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman peserta, kemudian kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini dari awal sampai selesai. Semoga apa yang kita berikan untuk TDA, karena TDA itu tangan di atas, dan juga apa yang diterima itu mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Oke, baik. Dari Studio 2 TDA Center Bekasi, saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala sesuatunya yang sudah sangat luar biasa dari bulan Desember ini. Terima kasih panitia dan seluruh peserta seluruh Indonesia. Sampai berjumpa lagi ya. Sampai berjumpa lagi tahun depan atau pokoknya ada lagi pastinya ya. TDA nasional di Pesta Wirausaha TDA nasional. Dapat hadiah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh dibuka aja semua, kalau ada yang mau ngomong silakan ngomong. Silakan dibuka, yang ada mau ngobrol-ngobrol masih silakan, masih antusias. Kang Diding, aku mau ngobrol sama Kang Diding. Kang Diding. Tekan tepuk tangan. Saya tepuk tangan sendirian di sini. Alhamdulillah. Kang Diding Jajang luar biasa, Bu Rilik Soliha. Saya menitikan air mata terharu. Kang Diding. Ko Pradi, makasih Ko Pradi. Mana Kang Diding tuh? Baik mana ya? Kang Diding sehat, Kang? Sehat. Alhamdulillah, happy sehat. Alhamdulillah, happy dream. Happy sehat. Ivana, coba disapa itu yang nama-namanya, kamera belum dibuka, ada Rahmat Tuh Dwi. ada. Oke, di sini masih ada Pak Jajang Hidayat. Ada Kok Pradi tuh yang nguap-nguap lu Mbak Riling, terima kasih Mbak Riling Soliha. Mbak Riling, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya Mbak Riling. Ibu Andri Lintang, terima kasih. Ibu Putri, terima kasih. Habibi mana Mas fotonya Akil nih, Habibi? Habibi. Ya. Gambar gue banyak nih Pak Arto. Habibi fotonya mana foto? Mbak Widya, terima kasih. Swati, Widya Astuti, Dewi Nirmalasari, Habibi Pak banyak banget Solihin, dicariin terus sih sama panitia nih. Mbak Yumi Jumarsi, Wirajaya Erkon, Profesor Baso di mana Profesor Baso tuh? Lucy Indrawati, Rahmat, terima kasih. Winisa, Kinasi, Cici, Queens Cookies, Aditya, Nibeli, ada Anggra ini. Kita lanjut di grup WhatsApp ya, masih komunikasi. Iya, siap. Saling simpen nomor boleh, nomor saya dari sana. Penasaran mana nih Habibinya? Habibi nggak kelihatan di mana orangnya. Habibi. Akmil, terima kasih. Ternyata ada Pak Pradi, kata Putri. Kok Pradi ini fansnya ada juga nih. Pak Pradi ada yang nanyain tuh, ada yang terkenal juga Pak Pradi ya. Ini Pak Pradi. Acara kita ini di balik layar. Angkat kopernya karyawan. Terima kasih. Beliau pernah menjadi ketua TDA bekas ke Jakarta ya, Jakarta Barat. Wah, ketua TDA Jakarta Barat Ko Pradi. Thank you Ko Pradi, thank you. Iya nih. Kameranya dari samping sama dari depan ya? Ko Pradi.
Siapa lagi tuh masih ada tuh? Siti Aisyah. Kang Diding masih ada nih. Kang Diding topinya masih bertahan. Topi bulu-bulunya Kang Diding. Semuanya ya. Terima kasih Technical Pas itu pakai topi ajaib dia. Pradi, apa kabar Kak Pradi? Masih ingat aku nggak Kak Pradi? Videonya. Teh Mira. Oh. Ingat dong. Loh. Teh Mira masih ada di situ, di tempatnya Bu Afi ya? Kangen-kangenan dulu sama teman-teman dari Bekasi, udah lama banget setahun. Iya. Pak Ato kemana Pak Ato? Pak Ato nggak ada. Ato di Bali. Santai. Ini dia. Jaga jarak udah. Kok nggak pakai baju renang Pak Ato? Baju renang ini dipakai Pak Ato. Jaga jarak yang bertiga tuh. Jaga jarak bertiga. Mas Wisnu sehat, Mas Wisnu. Oh, Kopradi bisa di 3 tempat ya, 3 tempat. Terus ninja Pak Ato. Nah, itu IT-nya ini Kopradi. Waduh. Kirain anak SMA Angel tuh itu ya. Kirain ada anak SMA, ada Bukan Angel. anak SMA, itu anak SMP. SMP ya. Teman-teman nih ada pesan nih dari Samdeka. Salam buat teman-teman, kawan-kawan panitia, pengurus dan ketua member TDA Bekasi yang luar biasa. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Dan segera beli bukunya secangkir apa Mira? Secangkir syukur. Secangkir syukur dari Mak Mira karena kita harus banyak bersyukur, terapi syukur. Nah, ada di buku secangkir syukur. Ya, terima kasih Pak Ato. Pak Ato udah order belum? Nanti saya order ini, mau order. Itu gambar apa sih? Kok gambar seksi? Siapa itu yang buka-buka itu? Gambar pantai seksi itu kemana-mana itu. Nah, lo kelawan Mas Wisnu pasti nih. Pak Ato, saya kasih gambar cewek di belakang ya Pak Ato. Ayo lo. Sambil megang pupuk Pak Ato atau mix. Iya, atau mix nanti. Aku mau order dong. Kabar di pantai. Ya, nanti dikirim. Biar nyaingin Pak Ato. Kok nggak kelihatan ya kalau gini ya? Enggak. Nggak kelihatan, makanya tadi aku bilang kayak madu. Oh, kayak madu ya. Saya kok bisa banyak ya? Seru saja bisa banyak ya. Gimana caranya nih? Banyak apa? Pak Ato, ada yang berenang Pak Ato. Nah lo dimainin sama Kopradi tuh. Pak Ato ada yang berenang tuh. Nih. Sekarang jadi keren lagi sini lah. Ah, jadi banyak. Wih, Pak Ato jadi banyak nih. Banyak kan. Jadi pembicara lah sekarang lah. Ya, ayo Pak Ato mulai. Pantainya mana Pak Ato? Oh, pantainya mana ya? Pantai aja pantai. Orang tua bingung ya. Ayo kita mau evaluasi nggak teman-teman? Panitia evaluasi kumpul yuk. Ayo, baik. Sampai evaluasi. Soalnya udah mau maghrib nih. Masih banyak peserta. Pamit ya, teman-teman. Aduh. Kangen anak. Pindah ruangan. Pindah ruangan yuk, kita evaluasi yuk. Ya, peserta terima kasih ya. Ini teman-teman